Video dokumentasi testing Mobo Asus X453S dengan prosesor Intel Celeron pin LED 30 untuk pengemasan tanggal 8 April 2025. Oke, untuk Mobonya, Mobo masih tersedia dengan peralatan lengkap. Kita ada baterai, touchpad, speaker, fan, board LED dan USB audio, SSD, CDRW, fleksibel LED dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Sebelum kita nyalakan, kita cek untuk tipe Mobo di X453SA. Oke, kita nyalakan Mobo dulu menggunakan power dari baterai. Kita tekan tombol power. Mobo nyala. Mobo booting. Ya, Mobo running SSD terbaca. Sinambi nunggu masuk ke dalam Windows. Kita cek untuk penampakan Mobonya. Untuk Mobonya sendiri dia masih clean, belum ada tanda bercak di servis, dan RAM internal ada 2 GB. Di bagian belakang ada RAM eksternal 2 GB juga. Jadi nanti total RAM 4 GB. Kita juga ada WiFi card untuk jaringan. Baterai terkoneksi. Untuk keyboard sendiri sudah tertes dengan keyboard terpasang. Kita nanti tes di touchpadnya. Oke, Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Kita tunggu startup. Ya, Mobo bisa masuk ke dalam Windows. SSD terbaca. Kita belum melakukan tes charging ya. Untuk fungsional fan dia sudah berputar. Oke, Mobo sudah startup, sudah masuk ke dalam Windows. Untuk pertama kita tes navigasinya dulu untuk fungsional touchpad, untuk kursor jalan. Untuk selama pengetesan video, tes kedua kita tes untuk charging. Kita tunggu untuk notifikasi keluar. Oke, kita cek untuk persentase baterai sebelum kita lakukan tes charging. Baterai di 66%. Kita coba untuk colokan cas. Tes chargingnya. Colokan cas. Notifikasi cas masuk. Untuk indikator nyala. Dan icon cas sudah tersambung. Oke, kita tutup. Kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDX. Untuk spesifikasi, sistem manufaktur Asus dengan sistem model X453SA dengan prosesor Intel Celeron, CPU N3050, memori terinstall 4 GB DDR3L, dengan display adapter utama ada Intel HD Graphics, Sound Input, ada speaker 3 connection Smart Audio HD, dan pattern input ada mouse, keyboard, Asus wireless radio control. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek display adapter dengan buka display setting. Kita buka display setting. Kita adjust brightness untuk display utama. Tes display adapter oke. Untuk kemudian kita tes untuk fungsional port HDMI. Untuk fungsional port HDMI kita menggunakan dual screen monitor. Kita pasangkan dulu untuk port HDMI-nya. Port HDMI terpasang, dual screen on. Tes display adapter oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional WiFi card. Kita cek untuk konektivitas atau jaringan.
Ya, jaringan WiFi terdeteksi, kita coba untuk konekkan. Nah, masukkan password, kita keluarkan keyboard internal. Oke, kita masukkan passwordnya dulu. Kita enter. Tes jaringan oke, tes wifi card oke. Jaringan sudah terkoneksi, bar wifi sudah berubah. Oke, kita tutup dulu untuk keyboard dan jaringannya. Kita tes untuk tes browsing. Untuk tes browsing sendiri kita menggunakan Microsoft Edge. Kita searching. Oke, kita keluarkan dulu untuk keyboardnya. Ya, kita searching YouTube. Kita minimize untuk keyboardnya. Tes jaringan oke, tes browsing oke. Bisa running. Kita coba move ke gambar. Oke, untuk testing fungsional wifi card oke, tes jaringan oke, tes browsing oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional audio. Kita cek dulu untuk audionya, kita move ke internalnya. Ya. Kita tes audio untuk fungsional speaker, kita menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita adjust volume untuk speakernya. Tes audio oke. Tes audio oke, tes speaker oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LED. LED sudah nyala, tinggal kamera. Untuk tes kamera webcam kita buka lewat start, pilih kamera. Untuk kameranya, untuk kamera webcamnya. Indikator kamera nyala, tes kamera oke, tes fungsional webcam oke. Oke, untuk testing fungsional fleksibel oke, kamera oke, kita close untuk kameranya. Dan untuk kemudian kita tes untuk fungsional hardware. Port HDMI sudah kita tes, kita lepaskan dulu. Kemudian kita tes untuk fungsional port USB. Untuk testing fungsional port USB kita buka lewat File Explorer. Pilih disk PC. Oke, untuk kemudian untuk tes fungsional port USB kita menggunakan flash disk. Kita tes dulu untuk flash disk utama di mainboard. Port USB utama di mainboard kita pasangkan dulu untuk flash disknya. Port USB utama di mainboard oke, USB terbaca, kita eject. Kemudian secondary port di indikator. Bentar.
belum nyala. Oke, kita coba lagi. Secondary port juga oke, kita eject. Oke, tes port USB oke, kita tutup semua aplikasi. Kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Baterai masuk di 70%, 43 menit untuk full charge. Tes charging oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai. Baterai di 70%. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Mobo Asus X453S dengan pin LED 30 dan prosesor Intel Celeron tertes oke. Mobo siap kirim.